Seorang warga Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara berinisial SK sangat terharu usai dibebaskan dari tuntutan atau mendapat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur. Pria tersebut merupakan tersangka dalam perkara tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP. Penetapan penghentian perkara tersebut dibacakan langsung oleh Kajari Kutai Timur, Hendrayadi W. Putro, didampingi Kasipidum Ananta Trisudibyo di Aula Kejari Kutim dan dihadiri langsung oleh tersangka dan korban maupun saksi serta tokoh masyarakat pada Rabu 26 Januari 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur, Hendrayadi W. Putro didampingi Kasih Tindak Pidana Umum Ananto Trisudibyo mengatakan penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan kejaksaan sesuai pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kejaksaan, yakni tindakan kejaksaan mengajukan penuntutan ke pengadilan. Pasal 7 ayat 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebut upaya perdamaian dapat dilakukan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Syarat yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Selain syarat tersebut, juga ada syarat lain yang harus dipenuhi. Yang pertama, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula. Ini yang dimaksudkan keadilan restoratif. Meskipun penghentian penutupan sudah dilakukan, namun Kajari Kutim tetap mempertimbangkan kedua belah pihak untuk mematuhi seluruh kesepakatan yang telah dilakukan sampai kapanpun. Pasalnya jika pendamaian itu tidak dijaga, terutama terhadap tersangka, maka bisa dilajukan kembali penuntutannya. Sementara itu, AS yang merupakan tersangka dalam kasus penganiayaan mengaku sangat terharu usai dibebaskan dari tuntutan. Diakuinya kasusnya yang dihadapi beberapa waktu lalu merupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan akan dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada yang kelola, terutama saya mungkin sebut namanya yang mungkin jaksanya adalah yang Bapak Pak Ananto. Saya minta terima kasih banyak kepada Bapak telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mediasi dulu, baru proses perkara ini sehingga ada titik temunya. Di tempat yang sama selaku korban, KR mengaku restoratif justice yang dilaksanakan oleh kejaksaan sudah sesuai dengan yang diharapkan, karena bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi melalui proses perdamaian. Saya berterima kasih kepada kejaksaan juga atas proses perdamaiannya ini. Ini sesuai harapan Bapak atau gimana? Iya, sesuai harapan Bapak. Sebelumnya laporan kemana? Ya. Sebelumnya ini masalahnya dilaporan kemana? Kemarin sih di Polsek. Sebelumnya di Polsek ya? Iya, sebelumnya di Polsek. Sementara itu, selaku tokoh masyarakat yang turut menyaksikan pembacaan putusan penetapan penghentian, Soleh Abidin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Kutai Timur terkait upaya restoratif justice yang dilakukan. Karena restoratif justice ini bisa menghapus atau menghilangkan stigma negatif bahwa hukum itu hanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, ini yang bagus. Ya, mudah-mudahan dengan upaya ini dicontoh oleh perkara-perkara yang lain di bawah tuntutan 5 tahun. Semoga kedepannya semua perkara pidana umum mengedepankan perdamaian RJ ini. Itu aja tanggapan kami, sangat apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh kejaksaan. Terima kasih banyak. Bonar, STV, Kutai Timur.